nawaitul wudu'a iraqi hadatil asghari lillahi ta'ala. Lapas yang pertama. Kenapa? Hakikatuha, hakikat wudu itu al-qasdu, tujuan berniat. Wa syar'an, adapun menurut syarat qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi, menuju sesuatu, mengqasad sesuatu yang disertai dengan pekerjaannya. Habis makan air wudu, situ baniya, dan tadi lapas niatnya nawaitu rabbil hadasil asghari lillahi ta'ala, sambil angkat, sambil jalan di hati, sampai mana temuan habis lillahi, sampai lillahi ta'ala habis ya, muqtarinan, beriringan bifi'lihi, dengan gawiannya, illa fi shaumin, kecuali pada niat puasa. Niat puasa malam hari gawiannya subuh ya. Tapi kalau berwudu, lafaznya diucapkan, niatnya di hati, sampai lillahi ta'ala, sampai tutup mata wajah di dahi wajah, sampai tutup niatnya. Wadahwi zakatin, seperti itu pula zakat, niat zakat betul-betul dan gawiannya bedudi. Bayu tafaru taqdimuha lil musri, hukum daripada niat mengangkat hadas itu al-wujub, wajib. Ini bukan sunnah, wajib sini. Wa ma'alluha, tempatnya al-qalbu, biha, di hati, bukan di ucapan. Misalnya nawaitu rabbil hadasi al-asghari lillahi ta'ala, sahaja mengangkat dulu, mengangkat hadas kecil karena Allah ta'ala lain. Jadi ucapannya, ini lafaznya di untuk niatnya dalam hati, beriringan, sudah sampai ke pasukan, sampai lillahi ta'ala, sampai mantap banyak ya. Wal maksud biha, maksudnya dengannya tamyizul ibadah minal adati, membedakan ibadah dari adat. Apa bedanya? Lihat tadi. Au tamyizu rabbil ibadati, atau membedakan susunan ibadah. Aqaulul ibadati salatun wa qauluha fardun. Syaratnya Islamun nawi, Islam orang nabadian, fala yasihu kafirun, tidak seperti pada saat berikutnya. Wa tamyizuhu, bisa membedakan antara yang wajib dan antara yang sunnah. Tadi niat yang pertama tadi, niyatu nawaitu rabbil hadasil asghari lillahi ta'ala. Ada dua mulafaznya, nawaitu at-taharata lis-salati saja. Dan kita pakai yang pertama tadi, nawaitu rabbil hadasil asghari lillahi ta'ala. Bunyi lafaz yang berikutnya, nawaitu at-taharata lis-salati lillahi ta'ala, sama aja. Atau lafaz yang ketiga bunyinya, nawaitu at-taharata 'anil hadathi lillahi ta'ala, sama aja. Saja berwudu, mengangkat hadas karena Allah Ta'ala. Saja bersuci untuk mengerjakan sembahyang karena Allah Ta'ala, sama aja. Atau lafaz yang keempat bunyinya, nawaitu ada fardhu taharati lillahi ta'ala, sama aja. Saya niat menunaikan fardu suci karena Allah Ta'ala, sama aja. Atau lafaz yang kelima, nawaitu ada at-taharati lillahi ta'ala, sama juga. Atau lafaz yang keenam, nawaitu at-taharata al-wajibata lillahi ta'ala, saja akan berwudu, saya bersuci yang wajib karena Allah Ta'ala. Kemudian yang kita pakai yang pertama tadi,
nawaitu rabbal hadatil asghari lillahi ta'ala. Wa kana niyatul wudu, sama aja. Yang penting niatnya di hati, jangan penting biar lafaznya diucapkan, di hati juga harus jalan. Aw nahwi dzalika, atau seumpama yang sebut yang demikian itu. Aida niatnya ketika apa? Aida ghuslil wajhi, ketika membasuh wajah atau muka. Panata yang qaranat bi juz'in minhu kafar, misalnya apa niatnya tadi lillahi ta'ala, jangan tutup dan sudah masuk muka, dan hati lillahi ta'ala tutup sampai pada apa sudah mandang banyak muka kafar jauh saja, karena sedikit jari hanya tutup niat dia dan hati. Wa yanwi sarisul baul wa nahwuhu istibahata fardhis shalah. Nah, jadi istilah baul ini ulang pada tiis bakami kalau ada tiis kecil. Orang pada tiis bakami niatnya nawaitu istibahata fardhis sholati, karena dia rajak keluar di kemaluan. Jadi bilanya yang keluar wudu pula. Itu namanya nawaitu istibahata fardhis sholati lillahi ta'ala, ketika mengangkat air wudunya. Artinya hati dia saja kemudian membolehkan fardhu sembahyang kepada Allah Ta'ala. Karena wasil baul bilanya keluar wudu pulangnya, karena istibahah seperti sholat. Dan silsil baul ini kurang ada di sekolah ini wudunya dianjurkan masuk waktu, jangan berdahulu. Kita kan jangan wudu, jadi itu sudah waktu masuk waktu sembahyang sudah kurang ada, hanya berwudu silsil baul ini. Jadi niatnya orang silsil baul ketika berwudu, nawaitu istibahata fardhis sholati lillahi ta'ala. Bila dia keluar dari wudu silsil baul. Bila dia sudah wudu silsil baul, kemudian langsung sembahyang sholat tadi, dia menjaga ikhtiarnya, maka lubangnya itu tadi ditutup dengan yang diplaskan, harus apa? Tutupi lubangnya supaya berdiri, supaya ruku, jangan titik, supaya bebas, supaya korban di jalan kepalanya ketika mengerjakan sembahyang, karena dia ikhtiar. Jadi kalau pas waktu sembahyang itu titik, yang mesti baul itu bilanya titik, harus semuanya. Karena berdiri, sujud, rukuk titik, sujud titik, berapa kali titiknya kalau kali itu silsil baul. Wa nahwihi mimman dama hadathu, dengan orang yang selalu bahadas, bahaitsu la yusalli salatu ba'da taharati ila hadathi. Jadi orang silsil baul beda dengan orang karena silsil baul. Orang karena normal, nawaitu rabbal hadatil asghari lillahi ta'ala. Berwudunya sebelum masuk waktu boleh, normal tadi sudah masuk waktu boleh. Tapi kalau silsil baul dia berwudu sudah masuk waktu. Bila berwudu pada masuk waktu, kalau itu keluar ulang. Kalau niatnya mau silsil baul, nawaitu istibahata fardhis sholati lillahi ta'ala. Ya, tidak harus dilanjutkan. Jika makan banyak. Wa in tawadda'a bis sunnati, sekalipun orang silsil baul ini dia berwudu
tetap nawa dia berniat istibahat as-shalah. Misalnya biasanya sunat masih disebut bawal tadi, tetap nawa itu istibahat as-shalah lillahi ta'ala. Yang mungkin supaya sunat apa? Supaya sunat wudu, atau anak mungkin supaya sunat sembarang hadiah, atau sembahyang taubah tadi. Dan yang digawainya sembahyang sudah tetap niatnya nawaitu istibahata as-sholati. Walau nawa ma'aniyatil wudu'i tabarrudan aw tanziban lam yadurra. Wala Ghazali yufar bi qadri qasbihi in qalaba ba'ithul akhirah. Tetap dia sudah sebawal tadi diberikan pahala dengan kadar qasbihi, tujuannya dari Ghazali in qalaba. Jadi orang tadi ya aman aja. Ini kadang masih disebut ada aman. Jadi caranya dia apa? Kepalanya di itu plus atau di perban. Pun sudah tentu supaya baju lagi buang. Yang betul saya dipakai. Nah, sudah buang lagi. Kita mah langsung bayar pulang, tobi pulang. Tiap. Al-thani yang kedua daripada furudul wudu, ghuslul wajhi, membasuh wajah atau muka. Inlisaluhu walau biqaili ghairihi, wa haddu batasannya, batasan wajah tadi. Baina manbati sya'ri ra'si, yaitu rambut yang diantaranya tumbuh dari permulaan kepalanya. Kepala sini, kepala misalnya rambutnya tumbuh di sebagian kepala, sini ada rambut masih dahinya panjang, dahinya lebar, rambutnya di sini, mulai sini. Nah, misalnya rambutnya ngambil sini, sini dahinya, kepalanya lebar luas, buat dari sini, pas lainnya. Termasuk daripada apa? Tempat tumbuhnya rambut. Wa muqbili dharanihi, dan apa yang dihitung dari bagian dagunya. Muqbil dharanihi, saya takuin untuk usaha gimana. Wa ma baina udhunaihi, dan di antara dua telinganya. Jadi pasaknya mah masuk. Antara dua telinga berarti pasak. Telinga masuk. Faminhu al-ghamam, di antaranya al-ghamam itu bulu yang tumbuh di jabhatil awam. Jadi bulu-buluan yang tumbuh di sini tetap dibasahi juga. Bulu-buluan yang tidak tumbuh. Jangan ada habis rambut ada bulu yang menjongol ke bawah. Rambut tidak sudah berlipat, jadi ada kecowol ke bawah bulunya tetap dibasahi juga di situ. Wal uluba, dan kelopak mata ada bulu. Wal hajiba, alis, jadi alisnya harus basah juga. Wasyariba, orang-orang berisi kumis harus basah juga. Wal idalu asy'ar an-nabitu 'ala al-'azmi, bulu yang tumbuh di antara tulang-tulang yang ada di dagu, basahi juga. Wal anfaqah basyaratan, semut yang halus di bawah bibir, kumis sapat, ya namanya kumis sapat halus, bayar basahi. Wasya'rul lihyati, dan bulu menubuhinya janggut. Wal aridi, dan bagian sekitarnya. In khaffa, jikalau janggutnya tadi tipis. Jikalau janggutnya tebal, wasala zahirahu wa batinahu,
bila rambutnya tebal, habis basuh tidur juga ini seperti karena yang utama tadi di bulu tuh baju adalah sol, jadi tetap zahirahu wa batinahu. Wa in kathuba, jika sekalipun tebal, ghasala zahirahu, basuhlah bagian luarnya juga supaya basah. Ini orang habis nyangkut, dan habis nyangkut tambah itu harus basah nyangkutnya. Jangan nyangkutnya ada dikanai, dilipat nyangkutnya. Tahu, di habis nyangkut. Ini ada efek lah. Sebenarnya itu ada nyangkutnya ada di bagian tubuh, bagian muka itu dibasahi. Jangan pas bodoh itu nyangkut tambah di luar ininya, harus sampai ke bawah. Baik. Wa yustahabbu takhlilul lihyatil kaffati, dan disunahkan bahwasanya menyalat-nyalati janggut yang tebal itu habis basuhan, basuhan pertama, basuhan kedua, basuhan ketiga, bi asabihi, dengan jari-jarinya, dengan jari-jarinya, bin asfala, dari bawah. Ketika habis basuh muka dan ketiga, semua pertama basah, kedua dan ketiga, paling dari bawah. Atau masalah basuh muka, basuh aja. Jadi harus dari badan tubuh, rambut, dari dahi sampai basah. Wadhali itu yang ketiga, ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini wa ma'alaihi, basuh kedua tangan, kullu yadin asliyah aw zahidah, basuh kedua tangan sampai dua sikunya yang wajib, wa ma'alaiha, dan ditambahi di atasnya. Jadi sini wajib, sini berlapis, udah, atau sampai ke kakian. Nah, sampai sini wajib berlapis sampai ke kakiannya. Wa alaihi, dan mau di atas keduanya, dua tangan tadi, tangan kanan dan tangan kiri. Tangan kanan dan tangan kiri. Dengan syarat pelan-pelan, jangan pelan, ya supaya pelan itu supaya rasa. Tangan kanan, tangan kiri, dimulai dari kulit bawah. Bisa aja masing-masing kerjakan merata. Ar-rabi'u mashu syai'in min basyaratir ra'si aw sya'rihi bihadihi. Yang keempat, mashu ay usul balal, menyampaikan air di sebahagian min basyaratir ra'si, rambut di kepala. Usul balal sawar kana min fi'lin fa'ilin amla bimashi, baik dengan membusuknya di baju dalam, au ghaslin, atau dibasuh, au ghairihi, atau keduanya dalam baju. Dalam baju lain dalam baju. Oleh ini lain masalah, lain cipui, penjelasan di sebahagian rambut yang ada di kepala. Wa'ifallah, sekalipun sedikit saja, sedikit saja, asal basah. Min
basharatil ra'si kal bayadi alladhi wara'al udhuni wa illam yakun fi hadihi sini kan, atau sebelah sini kan, min syakrihi ibarat rambut atau bagian kepala sini kan, sini kan, sini kan. Kalau masalah penting saya aku sebagai kepala biasa kita ditahan di tangan mengenal sini kewajiban. Min sya'rihi bihadi, dari batas rambut tubuhnya itu, bi'an la yakhruja anhu bil baddi min zati nuzubi, asal jangan keluar daripada batasan yang tumbuh rambut bagian kepala, jangan di sini. Kalau di bagian kepala, jangan di sini. Fajihatu nuzul sya'ri nasiyati al-wajhu aw sya'ri fi hadihi. Ini yang dibasahi pusat sebagai kepala. Wal afdalu, cara yang tepat sih, ada kita pakai dia sekali antara dua. Bahan afdal lagi dua penting, basahi tangan, langsung membuat kepala, publik pulang, tiga kali. Benar, afdal, benar afdal. Itu yang belum nah, untuk bagian rambut panjang dan berhadap belakang itu, tapi bisa kita bahasa sebagai coba itu cara afdal tadi. Mana ya di situ. Mungkin bisa kita rasa banyak di sebagian kepala. Mashul ujunaini, ada tak menyambut telinga itu sunnah. Jadi mashul ujunaini kan jadi tinggal anak kita. Ini kan lagi. Ibu jadi berjalan di atas daun telinga. Ini menjijit namanya atau morek. Jadi maskul udhuna ini adalah sunnah. Kemudian lagi setelah maskul udhuna ini disunahkan juga menatap tangan, dan basuh ghusl yang al-khamis yang kelima, ghusl rijlaini ma'al ka'baini, basuh dua kaki ma'al ka'baini beserta matanya, kakinya, wa syuquqihima, dan apa di atas keduanya, syuquq kedua kaki, batukul, batukul pas tutukolnya wajib, di atasnya lagi sunnah juga sama kayak dua siku tadi. Ka'baini min kulli rijlin, bagi setiap kaki itu, bisa dihi kama ya'ti, dengan syaratnya nanti ada disebutkan. Ini dengan ada batisnya keduanya. Pengecualian kalau tadi dua tangannya sebelah kanan. Ayo, biasanya orang yang ini potong tangan, tampak sini, hilang pelanggarannya, ayo bodohnya, atau di pada
putus misalnya akibat kecelakaan atau yang lain-lain bebas. Parailah yang basuh kaki, kadang parai atau dimana ada pasir namanya kakinya di situ dibasuh. Walaupun mata kakinya hilang di situ, pakai mata kakinya hilang akibat tabrakan sampai mata kaki hilang, tetap di atas dibasuh, tetap jalan wudu tadi, wudu nambah kelima. As-sadis yang keenam, at-tartibu, tertib kama dzukira, sebagaimana disebutkan tertib di sini berurutan, basuh dua tangan sebagai kepala, kemudian lagi ditambah sunnah basuh dua telinga, dan basuh dua kaki sampai mata kakinya dan belabi, itu tertib namanya. Di annahu sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi kita lam yatawadda, tidaklah beliau berwudu illa murattaban, kecuali berurutan. Kalau lam yajib ditarkihi fi waqti. Jadi jangan sampai terdahulu basuhan ahli bagian, itu ada tertib namanya. Atau setelah basuhan ada yang mandiri, dagananya mungkin nanti hitungannya 10 menit diulang dari bahasa bukunya, jangan disambung, karena itu ada mualan, ada berturut-turut dengan jeda ada jedanya ada. Atau pas waktu basuhan ada mengatok lawang, bukai lawang, dan belum menyambung ulang ulangi bahasa. Atau sampai musab kepala, tadi masa waktu kepala ada mengatok lawang, bukai dan bukai lawang, memberi pulang menyambung, jangan ulangi bahasa ulang, karena situ mualaknya lawas, jedanya lawas. Atau habis basuhan ingatan makanan tidak habis, ambil wadai semangat ada habis, wadai yang mau diuntung, ingatan wadai habis basuhan wudu sudah ada wadai untuk di atas lemari, ingatan habis salat dulu aja habis tutup malam untuk hanya menyambung pulang pas dua tangan kadang harus diulang dari bahasa, namanya ada mualan, ada berturut-turut. Ditertib tadi dulu niat dulu, hanya kedua tangan, hanya sebagai kepala, rambut, kemudian masukan sunnah tadi adalah telinga, kemudian lagi sebagai maksud di belakang pikulu, kemudian yang kelimanya masuk dua kaki, yang keenam tertib, itu namanya tertib. Balau ghadasa sahha wa illam yanqus wa tajibul muwalatu fi wudu'i da'ibil hadabi wastishabi niyati ubat. Itu adalah tadi wudu. Jangan sudah kita mau wudu, tinggal apa lagi mana cirinya lagi wudu yang kadang baca di buku wudu ini, tapi kayak baik caranya Allah wudu wa sunanuhu, ada pun sunnah-sunnahnya. Nah wudu as-siwaku, masih ada siwak bila ada punya siwak, bila ada siwak. At-tasmiyah, ucap basmalah, bismillah tadi maqrunatan binniyah, bismillah disertakan beserta niat, ma'a awwali ghaslil kaffaini, beserta awal-awal membasuh kedua telapak tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa talaffuzu binniyati, dan berlafaz dengan niat, wa tasbihatuha, dan menyertakan niat di hati.
Fa in taraka tasmiyata bi awwalihi ata bihi qabla farawihi. Jika pada ingat bismillah pada baca niat tadi, bismillahirrahmanirrahim, nawaitu. Kemudian pada waktu suntuk niatnya ayatan bismillah, baca bismillah. Istilah bismillah ada batu berikan ingat bayaqulu bismillah fi awwalihi wa akhirihi, gitu aja. Ketika bismillah langsung nawaitu rabbal hadasin asghari. Kemudian pas sudah angkat tangan diisi baju dalam tadi. Kemudian bismillah tinggal bismillah bi awali wa akhiri. Karena fil akli wa syurbi, sebagaimana pada hendak makan dan hendak minum. Ya, ketika bismillah makan minum, hendak untuk makan hanya kata bismillah fi awali wa akhiri. Kemudian sudah anaknya sudah minum, sudah puas, sudah kata bismillah bi awali wa akhiri. Thumma ghaslu khaffaini fa illam yatayaqqan tuhruhuma quriha qamsufa fil ma'il qalil. Kemudian membasuh kedua telapak tangan. Bismillah itu telapak tangan sudah nyaman. Fa illam yatayaqqan tuhruhuma quriha qamsufa. Jikalau membasuh tangan tadi anak penduduk diyakini tangannya ligat, maka anak membasuhnya jangan di tempat wudhu tadi, cukup baju bismillah di luarnya. Membasuh tangannya apa? Salah terbawa 3 kali. Untuk yang ingin yakin tangan tadi ligat karena berhasil, ambil gayungnya, buat di kubu yang di sampingnya. Ini kalau di baju yang di mana wudhu tadi bajunya sedikit. Tapi pun baju 2 kolah di pak gadar, ia sering basuh tangan 3 kali karena masalah. Karena sudah 2 kolah. Dia sempatnya untuk malam-malam nanti sampai. Dan segala kemudahan Allah Ta'ala, ada sekitar Allah Ta'ala matikan semua khotimah, dijauhkan pada semua khotimah, mudah kita dikumpulkan bersama Rasul-Rasul beliau sehingga kita dimatikan Allah subhanahu wa ta'ala nazalahi muqadan dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah Nabi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Muwafaqina bihi wa alina ta'ala bihi wa alina ta'ala bihi wa alina ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.